Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wendy Suprianto di channel Hasil Bumi. Oke, sahabat-sahabatku semua, di vlog kali ini ya saya akan mengulas berbudidaya jahe dari awal sampai akhir, yaitu sampai proses pemanenan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua yang sudah menonton, meng-like, mengkomen, dan subscribe di channel Hasil Bumi. Semoga rezeki teman-teman semua melimpah dan diberikan kesehatan. Oke, di video kali ini ya, budidaya jahe dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman semua yang berminat atau menggeluti usaha budidaya jahe ya, yaitu dari awal yang harus kita persiapkan yaitu satu, lahan kita ya teman-teman semua. Misalkan teman-teman itu nggak ada lahan ya, salah satu alternatifnya itu teman-teman bisa memanfaatkan karung atau polybag yang teman-teman miliki di rumah ya. Bisa karung, entah itu bisa polybag atau bisa ember, apa saja yang teman-teman bisa jumpai di rumah. Nah, selain lahan, yang kedua itu kita harus mempersiapkan proses pembibitannya dahulu ya teman-teman semua, yaitu proses penyemaiannya. Nah, ini dari jahe ini harus kita semai dahulu sebelum kita tanam. Yang ketiga itu modal yang harus kita siapkan teman-teman. Kalau utamanya itu dalam berbudidaya jahe kita harus menyiapkan itu lahan sama tempatnya. Nah, dari berbudidaya jahe ini kita itu mau mengacu skala besar ataupun skala kecil. Kalau skala besar kita harus menyiapkan lahan yang luas. Kalau skala kecil atau skala rumahan kita cukup menyiapkan polybag ataupun karung ya teman-teman semua. Ya, dalam berbudidaya jahe itu kalau kita proses menyiapkan lahan atau membuat gulutan, kita menyiapkan lahannya, kita itu terlebih dahulu harus menyiapkan bibitnya ya teman-teman semua. Kita harus membelinya dahulu, kita semai baru kita proses menyiapkan lahan. Jadi sambil proses penyiapan lahannya itu ya teman-teman semua, usahakan bibit jahe ini ya kita itu sudah melakukan penyemaian teman-teman. Jadi kalau lahannya sudah jadi, bibit yang kita semai ini sudah tumbuh, jadi sudah siap buat ditanam. Untuk idealnya jahe ini proses penyemaiannya idealnya itu sekitar 25 hari ya baru kita pindah. Nah, adapun memperlakukannya bibit jahe ini kawan-kawan semua ya, ini kan pemilihannya kan tidak sembarangan. Teman-teman semua bisa lihat di video saya bagaimana cara memilih bibit jahe yang benar di pasar. Nah, saya ulas kembali di video ini. Untuk teman-teman kalau memilih jahe usahakan jangan sampai yang kopong. Kalau memilih jahe usahakan yang sudah tumbuh matanya biar teman-teman itu cepat dalam proses penyemaiannya ya. Nah, adapun dalam proses penyemaiannya teman-teman ini tidak langsung ditancapkan di tanah ataupun di lahan buat penyemaian. Kita bisa ini kita rempelin kayak gini ya teman-teman. Nah, kita patahkan baru kita tanam di lahan penyemaian. Jangan utuh seperti ini. Utuh juga nggak masalah, tapi kan nanti ke belakangnya teman-teman nanti boros pada bibitnya. Nah, ini masih bisa kita potong lagi ya teman-temanku. Jadi penyemaiannya itu setiap melakukan penyemaian rimpang jahenya itu harus kita patahkan seperti ini ya. Nah, nanti kita baru semai. Nanti kalau sudah tumbuh mata tunas seperti ini, kira-kira kalau sekitar 25 hari itu sudah ada sekitar 6 cm ya teman-teman semua. Ya, itu sudah siap kita pindahkan di lahan yang sudah kita siapkan. Jadi usahakan teman-teman itu kalau mau budidaya jahe, beli dulu bibitnya, baru siapkan
lahannya. Jadi jangan siapin lahan dulu baru pembibitan. Soalnya ini proses penyemaian jahenya ini lumayan lama. Jadi teman-teman sambil menyiapkan lahan, sambil menyiapkan tempatnya, ya itu ini jahenya ini sudah berproses bertumbuh. Jadi teman-teman sudah selesai. Ya, jahe yang sudah kita semai ini tinggal kita pindahkan. Jadi teman-teman juga satu bisa menghemat waktu, terus bisa mempercepat proses penanaman. Jangan kebalik ya teman-teman semua. Jangan sampai kebalik, kita siapin lahan dulu nanti baru disemai. Kalau kita sudah menentukan lahan, ya kita berarti sudah beli bibit dan sudah kita semai, baru kita mengolah lahannya yang buat kita tanami ya teman-teman semua. Ya, untuk jahe emprit sendiri yang ini yang saya budidayakan ya kawan-kawanku, itu umurnya panen itu sekitar, kalau idealnya itu sekitar 7 bulan. Tapi teman-teman semua bisa mengecek dulu, mengambil sampelnya kalau sudah dibudidayakan jahenya itu sudah tua apa belum. Terus sambil teman-teman itu studi banding harga pasar jahe ini tahun ini atau hari ini kisaran berapa sih. Nah, kalau harganya sudah bagus ya teman-teman, silahkan teman-teman panen. Kalau harga jahe belum bagus, teman-teman lebih baik mengundur atau mengurungkan proses pemanenannya ya teman-teman semua. Untuk mendapatkan harga yang bagus, jangan lupa teman-teman itu bertanya atau studi banding ke pasar dulu. Kalau harga hari ini kok belum maksimal atau belum bagus, ya kita undur ke bulan berikutnya. Karena jahe ini ya teman-teman semua, makin lama kita panen, jahe ini juga makin tua. Terus kalau lama kita panennya, rimpangnya pun makin bertambah. Jadi tidak ada kerugian kita mengulur panen jahe emprit ya kawan-kawanku semua. Untuk lahannya teman-teman itu nggak usah diberi istilahnya gulutan yang tinggi ya kawan-kawanku, cukup gulutan yang rendah, asal airnya itu jangan terlalu, misalkan ada hujan, misalkan teman-teman bercocok tanam di musim hujan, yang penting airnya itu bisa segera hilang, jadi nggak mengendap lama lah ya. Kalau proses penanamannya jahe ini jangan sampai kita tanam yang dalam ya teman-teman, cukup yang cetek-cetek aja, nanti kita uruk. Nah, untuk seperti itu. Terus kalau sudah dipindahkan, kalau sudah tumbuh sekitar 25 cm, 30 dan seterusnya, teman-teman tinggal menguruknya sedikit demi sedikit dari tanah yang ada di samping pohon-pohon jahe ya kawan-kawanku semua. Jadi nggak perlu kayak gulutan buat tanam cabai, soalnya itu jahe ini perlu proses pengurukan ya, buat mendapatkan rimpang yang banyak, rimpang yang gede. Kalau di musim kemarau ya teman-teman, usahakan teman-teman itu menyiramnya 3 hari sekali ataupun 1 minggu sekali. Oke sahabat-sahabatku semua, itulah budidaya jahe yang lengkap. Kalau teman-teman belum paham, bisa oret-oret di kolom komentar. Buat nanti yang belum paham bisa ditanyakan dan bisa berkomentar di kolom komentar ya teman-teman semua, nanti saya jelaskan. Oke sahabat-sahabatku semua di channel Hasil Bumi, terima kasih yang sudah menonton, meng-like, meng-komen dan subscribe, dan jangan lupa di-share kalau video ini bermanfaat. Oke, terima kasih, salam sukses, salam hebat luar biasa, sukses bersama kita dalam berbudidaya. Oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.